jadi nasi tim kita hari ini. Halo, hari ini nggak pakai daster ya, lagi nggak enak badan, habis dikerokin jadi ditutup-tutupin. Terus kalian karena lagi nggak enak badan, mikir-mikir makan apa ya yang enak. Kayaknya bikin nasi tim enak kalau lagi badan kurang fit. Terus tadi juga habis hujan, sekalian saya mau bikin nasi tim, sekalian kita sharing. Nah untuk nasi tim biasanya kan kita pakai ayam ya dagingnya. Nah di sini saya pakai ayam 1 ekor. Untuk ayam ini mesti direbus dulu karena kebetulan ini ayam kampung jadi keras kalau dipotongin masih belum dimasak. Jadi saya nanti mau rebus dulu selama 1 jam, sekalian ambil airnya atau kaldunya untuk masak nasi, dan sekaligus saya bikin lebih karena ini ayamnya cukup gemuk dan banyak kaldunya. Nanti saya tambahin airnya kurang lebih 3 liter. Setelah selesai masak nasi tim, nanti air sisaannya bisa saya tambahin dengan di sini saya punya bakso ikan. Bakso ikannya saya beli jadi langsung siap dimasak, sama labu kundur. Katanya orang tua kan kalau makan labu ini katanya adem ya ke badan. Jadi makan nasi tim ditemenin dengan kuah bakso ikan. Nah untuk bumbu-bumbu nasi timnya nanti sekalian jalan aja karena ada kecap asin, ada minyak wijen, ada kecap premium, juga ada kecap manis. Terus udah gitu saya juga di sini pakai blue band sama minyak. Nah untuk nasi timnya saya pakai nasinya 5 taker atau 5 cup karena saya biasa masak untuk 2 kali jam makan. Dan di sini juga pakai jamur merang. Jamur merangnya saya pakai setengah kilo. Di sini saya pakai bawang putihnya dari 6 siung bawang putih yang udah dicincang dengan 2 buah bawang bombay. Ini bawang bombaynya nggak terlalu besar ya. Untuk bumbu nasi tim itu aja sama garam dan lada. Karena nanti sekalian jalan juga akan saya detailin satu-satu bumbunya. Nah, biasanya nasi tim ini kalau saya sharing waktu itu pernah saya sharing juga, teman-teman saya udah coba, mereka semua yang udah coba suka. Jadi kalau punya waktu atau yang suka nasi tim daripada beli, coba bikin sendiri. Ini rasanya spesial ya, salah satu signature dish deh pokoknya. Jadi kalau lagi kepingin cari variasi menu, nasi tim ini boleh dicoba. Nah, seperti biasa sebelum melakukan segala sesuatu, libatkan Tuhan. Agar apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan kita minta berkat untuk makanan ini, sehingga makanan ini pun bisa jadi berkat, paling enggak untuk orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Pertama-tama kita bikin dulu, rebus dulu ayamnya, biar kita dapet kaldunya. Dan ayamnya juga bisa nanti dipotong-potong untuk dipotong dadu, siap dibuat isian nasi tim. Nah ini ayamnya kalau mau yang bulat satu langsung direbus juga boleh. Tapi karena biasa kan kalau kita potong-potong tuh sumsumnya, tulang-tulangnya nanti bisa keluar lebih gurih. Jadi lebih baik saya belah 4 dulu satu ayam. Ini pancinya saya pakai 3 liter air untuk ngerebus 1 ekor ayam. Karena kita perlu airnya untuk masak nasi tim dan untuk kuah bakso yang saya buat 2 kali jam makan. Nah ini ayamnya saya masukin ke air yang masih suhu ruang ya. Jadi jangan mendidih dulu airnya. Karena mau ambil kaldunya, kepala dan ceker juga saya masukin. Setelah ayamnya masuk semua, baru kita nyalain apinya. Kita tunggu sampai dia mendidih, biar kaldunya bening. Nanti kalau udah ada busanya, kita bisa buangin busanya. Terus kita bisa lanjutin masak dengan api kecil selama kurang lebih 1 jam. Sekarang kita start bikin isian ayamnya ya. Ini ayamnya yang tadi udah direbus 1 jam, terus udah dipotong kecil-kecil. Sekarang kita mau tumis dulu. Wajannya udah panas. Ini saya masukin blue band atau margarin 1 sendok makan, tambah 1 sendok makan minyak wijen, biar minyak wijennya nggak gosong terbakar. Kita masukin bawang putih 1,5 sendok makan ya, tadi dari 6 siung bawang putih yang saya cincang. Kita tumis sampai harum. Kalau bawang putihnya udah harum, ayamnya bisa kita masukin. Nah, aduk sebentar, kita bisa bumbuin. Tadi kan ayamnya direbus nggak pakai bumbu, cuma sama air. Sekarang kita bumbuin. Ini saya pakai 1 sendok makan kecap ikan atau kecap asin,
1 sendok makan cream asin yang premium, 1 sendok makan kecap manis, sama 1 sendok makan dark soy sauce atau bisa juga kecap jamur biar nanti warna tumisan ayamnya lebih cakep. Bisa dikasih lada 1 sendok teh, sama kaldu bubuk kalau mau. Saya pakai 1 sendok teh. Kalau bumbunya udah keaduk rata, sekarang kita bisa masukin jamur sama bawang bombay yang saya nggak cincang ya, ini saya masukin food processor biar matanya nggak pedes. Kalau cincang bawang bombay banyak-banyak matanya pedes, nangis. Kita aduk sampai airnya kering, jadi nanti isian nasi timnya nggak becek. Ini ada daging yang hitam-hitam, ini ati amplaknya saya ikutin, saya potongin. Nah ini ya, kayak gini. Kalau airnya udah kering, ya, nggak berair lagi, jamurnya berarti udah mateng. Sekarang bisa dicobain, dites rasa lagi. Kalau misalnya kurang bisa ditambah. Kalau udah cukup kita matiin. Sekarang kita proses nasinya. Nasinya udah dicuci bersih ya. Sekarang wajannya udah panas. Kita kasih kira-kira 2,5 sendok makan minyak. Ditambah juga dengan 2,5 sendok makan minyak wijen. Biar minyak wijennya nggak kebakar, jadi kita tambahin minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, nasinya bisa kita tumis. Biar nasinya juga wangi. Nggak cuma ayamnya aja yang berbumbu, nasinya juga wangi. Aduk terus sampai minyaknya tercampur sama beras. Kalau udah, bisa kita season kasih garam. Ini kan tadi airnya juga untuk ngerebus ayam, saya nggak kasih garam. Jadi di sini saya tambah untuk di nasinya 1 sendok makan garam. Kalau udah tercampur rata, apinya bisa dimatiin. Nah ini preparation yang buat nasi timnya udah selesai. Ayamnya udah ditumiskan tadi ya, udah dikasih bumbu, nasinya juga udah dibumbuin. Nah ini kaldu air tadi ayam kita rebus. Nah ini kebetulan saya punya telur asin. Nanti kalau mau yang dipakai telur, bisa sekalian dimasukin di bawahnya, di dasarnya. Nanti pas dibalik jadi telurnya kelihatan di dasar. Yang mau pakai telur asin, kita balik telur asinnya di bawah kayak gini. Baru kita taruh ayam. Ya, ayamnya di dasar secukupnya. Kalau ada airnya bisa dimasukin airnya, nanti jadi gurih. Ada bumbunya, bisa disusun rapiin kayak gini. Terus kita tambah nasi. Nasinya kira-kira setengah dari besarnya mangkok atau tempat nasi tim. Kalau yang nggak punya mangkok-mangkok nasi tim gini, bisa pakai pirek yang kecil-kecil atau pirek langsung besar juga nggak apa-apa, langsung dijadiin satu. Nanti bisa makan bareng-bareng keluarga. Nah ini untuk yang personal ya, seorang 1 mangkok. Air kaldunya saya pakai cuma setengah cup. Langsung kita siramin. Udah kayak gini, langsung siap nanti tuh dikukus di belakang. Nah ini langsung nanti kita kukus. Dikukusnya selama 1 jam. Ini semua saya siapin dulu ya. Setelah ngebul kita kecilin 1 jam, nasinya matang. Nah kalau makan nasi tim kan biasanya enak kita makan pakai acar. Sekalian nunggu nasi timnya matang, kita bikin acar dulu ya. Ini saya udah siapin timun. Terus kalau bisa sih yang enak tuh pakai timun Jepang. Tapi karena lagi nggak punya stok, saya pakai timun biasa aja. Sama cabai. Karena kita nggak mau pedas, saya pakainya cabai keriting sama cabai rawitnya saya tambahin 1 atau 2 biji ini. Nanti kita potong bulat-bulat aja, kita gunting. Nah ini sekarang timunnya kita keluarin dulu airnya. Ini cara motongnya, kita geprek dulu. Nah cuma digeprek gini, terus kita buang ujung-ujungnya. Nah udah.
cuma bagi 3. Nah, kita sisihin, taruh di mangkok. Nanti mau dikeluarin airnya biar acarnya nggak terlalu berair. Ini saya kerjain dulu semua. Nah, ini acarnya memang gini ya, berantakan karena digeprek tadi. Sekarang kita mau ngeluarin airnya. Ini saya pakai setengah sendok makan gula pasir sama 1 sendok teh garam. Nah, kita aduk-aduk, nanti dia keluar air. Nanti kalau keluar air, airnya tinggal kita buang. Kita tunggu kira-kira 15 menitan, baru kita lanjutin proses bikin acarnya. Nah, ini kita sisihin ya. Sekarang kita kerjain bumbu acarnya. Ini saya punya 1 siung bawang putih yang udah dicincang halus. Cabenya udah dicuci, kita gunting-gunting aja ya. Sekarang kita kasih bumbunya. Ini saya pakai 1 sendok makan minyak wijen. Dan nanti siap dicampur dengan cuka. Nanti dicoba lagi, kalau setelah dibuang airnya kurang asin, bisa ditambah kecap asin atau kecap ikan, atau tambahin garam lagi. Nah, ini acarnya ya, udah didiemin 15 menit. Sekarang kita buang airnya. Kita campur sama cabai sama bawang putih yang tadi udah kita siapin. Minyak wijen. Sama 1 sendok teh rice vinegar. Udah. Ini acarnya udah selesai, bisa disisihin. Nanti kalau nasi timnya udah mateng, bisa disajikan sekalian. Ini teman makan nasi timnya juga bakso ikannya udah saya matengin. Tadi kaldu ayamnya kita pakai buat ngerebus labu kundur ya. Sama ini bakso ikan. Terus kita tinggal kasih bumbu kalau mau disajiin. Ini bisa kita season, kita kasih bumbu, daun bawang iris, sama ini saya punya minyak bawang putih. Udah, cuma digodokin, kasih bumbunya, garam sama lada. Jadi kuah bakso ikannya buat nemenin juga nasi tim nanti. Nah, ini nasi timnya udah 1 jam dikukus, tuh ya, udah matang, udah jadi nasi semua. Sekarang bisa kita angkat. Nah, jadi nasi tim kita hari ini bisa kita sajikan bareng sama acar timunnya dan bakso kuah. Asik ya hari ini, biarpun lagi nggak enak badan, kita masih bisa makan enak. Selamat mencoba ya.